Halo Sobat Mega, selamat datang di program acara podcast CNO. Acara ini dipersembahkan oleh siswa-siswi SMKN 3 Batu. Saya, Vita Ramawati, sebagai host akan menemani waktu berpuasa Sobat Mega selama di rumah. Dalam episode spesial kali ini, kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan dan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke Sobat Mega, saya akan menemani Anda berbincang langsung dengan narasumber kita. Di sisi saya sudah ada Pak Kavi yang merupakan guru agama di SMKN 3 Batu. Kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Oke, selamat sore Pak Kavi. Sore juga Vita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Vita bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Untuk puasanya apa lancar? Alhamdulillah lancar. Vita? Lancar ya Pak ya, Alhamdulillah. Oke baik Pak, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Saya pengen tahu banyak nih Pak, apa aja yang meliputi tentang malam Lailatul Qadar. Jadi gini Pak, apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Dan apa yang membuat malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa dalam agama Islam? Lailatul Qadar memiliki arti malam kemuliaan. Seperti dalam riwayat-riwayat dijelaskan bahwa dahulu Nabi itu pernah mengalami keresahan, kegundahan perihal umur Nabi dibandingkan Nabi-Nabi terdahulu. Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh diceritakan bahkan memiliki umur sampai 950 tahun. Kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Qadr 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar tadi. Yang kedua adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Dijelaskan di ayat berikutnya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam 1000 bulan. Pasti kita bertanya-tanya kan 1000 bulan maksudnya apa? Dijelaskan di ayat berikutnya adalah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Yang artinya pada malam kemuliaan itu turunnya para malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril yang mendapatkan ridho dari Allah dengan untuk menyelesaikan segala urusan-urusan manusia. Dalam Quran di tafsirnya Al-Mukarram dari Al-Madinah, yakni adalah sebagaimana turunnya Al-Qadar ini bermaksud adalah sebagai pengingat bahwa Al-Quran ini turun pada malam kemuliaan. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran pada Quran Surat Al-Qadar ini adalah malaikat membawa keberkahan bagi kita semua. Nah, ayat yang terakhir yang kelima adalah salamun hiya hatta matla'il fajar, yang artinya pada malam itu turunnya sebagaimana kesejahteraan kita semua bagi kita semua untuk dari terbit fajar, dari malam hingga fajar. Oh baik, jadi sangat luar biasa sekali, sangat mulia sekali malam Lailatul Qadar ini ya Pak ya. Soalnya di malam Lailatul Qadar ini diturunkannya kitab Al-Quran ya Pak ya, Masya Allah. Saya pengen tahu nih Pak, kira-kira amalan apa aja yang bisa saya lakukan saat malam Lailatul Qadar itu terjadi? Menurut Prof. Quraisy Shihab, ada 2 amalan yang bisa kita pakai dan kita anjurkan. Yang pertama adalah memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana pada Quran Surah Al-Qadar ayat 4 yang turunnya malaikat-malaikat membawa keberkahan. Oleh sebab itu sebagaimana kita semaksimal mungkin dalam melakukan ibadah, misalnya memperbaiki wudhunya terlebih dahulu, kemudian memperbaiki sholatnya, dan kita yang lakukan ini adalah memperbaiki puasanya. Sebagaimana kita puasanya ketika pada saat itu tidak hanya menahan lapar tapi juga menahan hawa nafsu. Amalan yang kedua adalah menciptakan atau mencapai kesejahteraan bagi kita semua. Sebagaimana Quran Surat Al-Qadar ayat 5 tadi. Kemudian yang artinya adalah kesejahteraan itu ada pada malam Al-Qadar sampai terbitnya fajar. Oleh sebab itu 2 amalan yang menurut Prof. Quraisy Shihab bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, berarti banyak sekali ya Pak ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya ada memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran. Nah, jadi gini Pak, kan saya udah tahu nih amalan apa aja yang bisa saya lakukan. Kira-kira saya bisa melakukannya di mana Pak? Mungkin di masjid atau bisa di rumah aja? Baik, ada 2 pendapat mengenai bagaimana kita melakukannya, apakah di masjid ataupun di rumah. Menurut Imam Roniri, dalam iktikaf ataupun amalannya ketika malam kita bisa melakukan di rumah untuk perempuan. Akan tapi menurut 4 madhab itu dilakukan di masjid, baik laki-laki maupun perempuan.
Sehingga kita bisa mengikuti kedua pendapat tersebut sebagaimana fleksibel mungkin apakah perempuan maupun laki-laki. Baik, jadi untuk perempuan itu lebih baiknya jika di rumah aja, tapi jika mau di masjid juga diperbolehkan gitu ya Pak ya. Kalau untuk kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu Pak? Lailatul Qadar kalau secara pasti tidak ada bahkan di dalam Al-Quran maupun di hadis. Tapi kita bisa memegang teguh salah satu hadis Nabi, sebagaimana Nabi dahulu itu pernah iktikaf dan melakukan ibadah secara mendalam pada 10 malam terakhir ganjil. Jadi bisa melakukannya pada misalnya 21, 23, 25, 27, 29, bahkan kadang 31. Pokoknya di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oh ya, terutama di tanggal-tanggal ganjil ya Pak ya? Betul sekali. Oh ya. Baik, jadi Masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Kita jadi tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang penuh berkah, pengampunan, dan pengabulan doa. Baik Sobat Smega, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan memperbanyak ibadah, doa, dan zikir. Jangan sampai kita melewatkan malam yang begitu istimewa ini. Mungkin untuk Pak Kavi ada pesan untuk Sobat Smega di rumah? Pesannya adalah ketika kita melakukan wudhu, sebagaimana kita seorang pemuda yang sehat dan kokoh dan bersemangat. Sehingga ketika memwudhu bisa melakukan dengan maksimal. Kemudian ketika sholat, bayangkan kita sebagai seorang orang tua yang seperti padi yang makin lama makin nunduk, di mana ketika sholat kita bisa akan lebih khusyuk dan lebih maksimal. Kemudian ketika berdoa, bayangkan kita seperti anak kecil. Kemudian ketika berdoa ketika seperti anak kecil itu yang mengharap ridhonya, sebagaimana kita berdoa mengharap ridho dari Allah, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Kavi atas ilmu dan inspirasinya. Baik Sobat Smega, terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk terus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ya. Saya Vita Ramawati sebagai host, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.